Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 film Arthropoda yang beranggota Aisyah Zahra Alfida, Fikra Hanindita, Nadia Fasya, dan Najah Safrina. Arthropoda berasal dari kata atros yang berarti sendi dan podos yang berarti kaki. Dengan demikian, arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki beruas. Arthropoda memiliki struktur tubuh yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala atau sefalo, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Selain itu, ciri lain dari arthropoda adalah memiliki rangka luar atau eksoskeleton dari bahan keratin. Arthropoda bernapas dengan insang, trakea, permukaan tubuh, dan paru-paru buku. Arthropoda sudah memiliki sistem pencernaan sempurna, dan arthropoda menghasilkan gamet jantan dan betina pada individu yang berbeda. Rangka luar arthropoda tidak membesar mengikuti pertumbuhan tubuhnya. Oleh karena itu, selama pertumbuhannya, arthropoda mengalami pengelupasan eksoskeleton yang disebut dengan ekdisis. Setelah pengelupasan, eksoskeleton baru terbentuk kembali seiring dengan pertumbuhannya. Arthropoda diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu kelas Crustacea, kelas Arachnida, kelas Myriapoda, dan kelas Insecta. Kelas Crustacea memiliki ciri-ciri yang pertama. Tubuhnya terdiri atas cephalothoraks, yang artinya kepala menyatu dengan dada, dan abdomen atau perut. Pada abdomen terdapat 5 kaki renang yang berfungsi untuk berenang dan merangkak. Selain itu, pada abdomen juga terdapat uropod dan telson. Pada cephalothorax terdapat kaki jalan, terdapat seliped yang berfungsi untuk mencari makanan dan melindungi diri dari musuh, terdapat maxilliped yang berfungsi menyaring makanan, terdapat mata, terdapat rostrum, terdapat antenula, dan terdapat 2 pasang antena. Dan umumnya hidup di perairan. Crustacea dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Entomostraka dan kelompok Malacostraca. Entomostraka adalah crustacea yang memiliki ciri-ciri berukuran mikroskopis dan berperan sebagai plankton yang melekat pada makhluk lain. Entomostraka dibagi menjadi 4 ordo, yaitu pertama, ordo Branchiopoda, contohnya Dapina, 2. Ordo Ostracoda, 3. Ordo Coryphedia, contohnya Sacunilla, dan Ordo Copepoda, contohnya kutu ikan. Malacostraca adalah crustacea yang memiliki ciri-ciri berukuran makroskopis. Kelompok ini terbagi menjadi 3 ordo, yaitu 1. Ordo Isopoda, contohnya kutu kayu, 2. Ordo Stomatopoda, contohnya udang belalang, 3. Ordo Decapoda, contohnya kepiting dan udang. Kelas Arachnida memiliki ciri-ciri yang pertama. Tubuhnya terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Pada bagian cephalothorax terdapat kelisera. Selain itu, pada cephalothorax terdapat pedipalpus yang berfungsi sebagai indera atau sebagai tangan. Juga terdapat 4 pasang kaki pada cephalothorax. Arachnida terbagi menjadi 3 ordo, yaitu ordo Scorpionida, contohnya kalajengking, ordo Arachnoidea, contohnya laba-laba, dan ordo Acarina, contohnya caplak. Kelas Myriapoda merupakan arthropoda yang memiliki ciri-ciri tubuhnya terdiri atas kepala atau sefalo dan abdomen. Kelas ini tidak memiliki toraks atau tidak memiliki dada. Pada bagian kepala terdapat antena dan mulut, sedangkan pada bagian abdomen terdapat kaki yang terdapat pada tiap-tiap ruas abdomennya. Kelas Myriapoda dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok Ciliopoda yang bertubuh pipih, contohnya adalah lipan, dan kelompok Diplopoda yang memiliki 2 pasang kaki pada tiap-tiap ruas abdomennya, contohnya adalah luwing. Selanjutnya kelas Insecta. Kelas Insecta disebut juga dengan kelas Hexapoda yang artinya memiliki 6 buah kaki. Kelas ini memiliki tubuh yang terdiri atas kepala atau sefalo, toraks atau dada, dan abdomen atau perut.
Pada bagian kepala terdapat mulut, terdapat antena, terdapat mata ocellus, dan terdapat mata faset. Pada bagian toraks terdapat sepasang sayap depan, sepasang sayap belakang, dan 3 pasang kaki. Pada bagian abdomen terdapat spirakel, yaitu lubang masuknya udara pernafasan dan organ reproduksi. Berdasarkan tipe mulutnya, insekta dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu tipe penggigit dan pengunyah, contohnya adalah belalang. Tipe penghisap, contohnya adalah kupu-kupu. Tipe penjilat dan penghisap, contohnya adalah lebah. Tipe penusuk dan penghisap, contohnya adalah nyamuk. Tipe penjilat, contohnya adalah lalat. Serangga mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya. Berdasarkan metamorfosisnya, serangga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna atau yang dinamakan dengan hemimetabola, dan kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna atau yang dinamakan dengan holometabola. Daur hidup serangga dengan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola terdiri dari telur yang menetas menjadi nimfa dan nimfa yang berkembang menjadi imago atau serangga dewasa. Nimfa memiliki struktur tubuh yang sama dengan imago, namun masih belum sempurna. Insekta dengan tipe hemimetabola terbagi menjadi 5 ordo. Yang pertama adalah ordo Isoptera, contohnya adalah rayap. Yang kedua adalah ordo Orthoptera, contohnya adalah belalang. Yang ketiga adalah ordo Odonata, contohnya adalah capung. Yang keempat adalah ordo Hemiptera, contohnya adalah walang sangit. Dan yang terakhir, ordo Homoptera, contohnya adalah wereng. Daur hidup serangga dengan metamorfosis sempurna atau holometabola terdiri dari telur yang menetas menjadi larva, larva yang kemudian berkembang menjadi pupa atau kepompong, kemudian pupa atau kepompong tersebut berkembang menjadi imago atau serangga dewasa. Untuk mengetahui metamorfosis sempurna dengan jelas, mari kita saksikan video metamorfosis kupu-kupu berikut ini. Metamorfosis sempurna pada serangga diawali dengan menetasnya telur menjadi larva. Larva dapat mengalami ekdisis beberapa kali dalam satu siklus hidup serangga. Setelah beberapa kali mengalami ekdisis, selanjutnya larva berubah menjadi pupa atau kepompong. Pupa atau kepompong akan berkembang menjadi imago atau serangga dewasa. Insekta dengan tipe holometabola terbagi menjadi 6 ordo. Yang pertama, ordo Siphonoptera, contohnya adalah kutu tikus. Yang kedua, ordo Neuroptera, contohnya adalah undur-undur. Yang ketiga adalah ordo Diptera, contohnya adalah lalat dan nyamuk. Yang keempat, ordo Callioptera, contohnya adalah kumbang. Yang kelima adalah ordo Hymenoptera, contohnya adalah lebah madu dan semut. Dan yang terakhir, ordo Lepidoptera, contohnya adalah kupu-kupu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.